Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zevanya Dianti Murti dan rekan saya Samuel Anca. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai termodinamika, yaitu perpindahan energi melalui kalor, neraca energi sistem tertutup, dan analisis siklus. Di sini yang pertama ada akuntansi energi, neraca energi untuk sistem tertutup. Neraca energi membahas mengenai persamaan 2.29 yang merupakan pernyataan prinsip kekekalan energi untuk sistem tertutup. Persamaan tersebut diuraikan sebagai berikut: E2 dikurang E1 sama dengan Q dikurang W, atau perubahan jumlah energi yang terdapat dalam sistem untuk interval waktu tertentu sama dengan jumlah energi neto berupa kalor yang dipindahkan ke dalam sistem melalui daerah batas untuk interval waktu tertentu, dikurang dengan jumlah energi neto berupa kerja yang dipindahkan keluar sistem melalui daerah batas untuk interval waktu tertentu. Melalui pernyataan di atas, persamaan 2.29 hanya merupakan sebuah neraca akuntansi energi atau neraca energi. Untuk suatu proses yang berlangsung dalam sistem tertutup, energi sistem meningkat atau menurun dalam jumlah yang sama dengan jumlah energi neto yang berpindah melalui daerah batas sistem tersebut. Selanjutnya, dengan memasukkan persamaan 2.28, yaitu delta E sama dengan delta energi kinetik ditambah delta energi potensial dan delta U ke dalam persamaan 2.29 yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu E2 dikurang E1 sama dengan Q dikurang W, dapat diperoleh bentuk alternatif neraca energi atau energi balance sebagai berikut: delta energi kinetik ditambah delta energi potensial ditambah delta U sama dengan Q min W. Kesimpulannya yaitu perpindahan energi melalui daerah batas sistem diwujudkan sebagai perubahan satu atau bentuk makroskopik energi, yaitu energi kinetik, energi potensial gravitasi, dan energi dalam. Selanjutnya, bentuk neraca energi. Bagian A di sini bentuk diferensial. Rumusnya itu DE sama dengan delta Q dikurang delta W. Keterangannya DE sama dengan bentuk diferensial energi atau sebuah sifat. Karena Q dan W bukan sifat, maka bentuk diferensialnya yaitu delta Q dan delta W. Bagian B itu berbasis laju waktu. Persamaan untuk laju perubahan energi rata-rata dalam bentuk laju rata-rata, perpindahan energi kalor, dan kerja untuk interval waktu delta T. Rumusnya ini delta E per delta T sama dengan Q per delta T dikurang W per delta T. Selanjutnya yaitu bentuk limit saat delta T mendekati 0, yaitu limit delta T mendekati 0 dari delta E per delta T sama dengan limit delta T mendekati 0 dari Q per delta T dikurangin limit delta T mendekati 0 dari W per delta T, sehingga bentuk laju neraca energi dapat disimpulkan yaitu delta E per DE per DT sama dengan Q dikurangi W, atau laju perubahan energi yang terdapat dalam sistem pada waktu T sama dengan laju neto penambahan energi ke dalam sistem melalui perpindahan kalor pada waktu T dikurangi laju neto pelepasan energi keluar sistem melalui kerja pada waktu T. Mengingat laju perubahan energi diberikan sebagai DE per DT sama dengan D energi kinetik per DT ditambah D energi potensial per DT ditambah DU per DT. Bentuk lain dari persamaan 2.37 sebagai berikut: D energi kinetik per DT ditambah D energi potensial per DT ditambah DU per DT sama dengan Q dikurangin W. Dalam bab 4, prinsip kekekalan energi diberikan dalam bentuk yang sesuai untuk analisis volume atur.
Pada aplikasi salah satu bentuk neraca energi ini, sangat penting diperhatikan tanda dan satuan yang digunakan, serta perbedaan antara laju dan jumlah. Perlu dipahami pula bahwa lokasi daerah batas sistem dapat bermanfaat di dalam menentukan apakah suatu perpindahan energi dapat digolongkan sebagai kalor atau kerja. Selanjutnya yaitu ada gambar di samping, yaitu gambar 2.15, yaitu gambar alternatif pilihan daerah batas sistem. Ketika diberikan aliran listrik melalui plat tembaga pada yang A, gambar 2.15A, terjadi perpindahan energi dari plat tembaga ke gas yang terjadi akibat adanya perbedaan temperatur antara plat dan gas atau perpindahan kalor. Daerah batas diperluas melingkupi plat tembaga. Perpindahan energi yang terjadi ketika aliran listrik melalui daerah batas sistem digolongkan sebagai kerja atau definisi kerja termodinamika pada gambar 2.15b. Kemudian pada gambar 2.15c dijelaskan daerah batas diperluas sehingga tidak terjadi perpindahan energi baik dalam bentuk kalor maupun kerja. Nah, di sini ada kesimpulan. Simbol Q dan W menunjukkan perpindahan energi. Kerja dan kalor menunjukkan perbedaan cara perpindahan energi. W dan Q disederhanakan sebagai kerja dan perpindahan kalor atau praktik teknis. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai neraca energi yang tadi sudah dijelaskan ya. Contohnya seperti sistem bermassa 1 kg yang meningkat kecepatannya dari 15 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon, di mana ketinggiannya menurun sejauh 10 meter pada suatu tempat dengan gravitasi sama dengan 9,7 meter per sekon kuadrat. Dengan demikian, delta energi kinetiknya yaitu setengah meter dikali dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan setengah dikali M nya itu diganti dengan 1 kilo yang tadi sistemnya bermassa, terus dikali dengan F2 nya itu yaitu 30 meter per sekon dikuadratin dikurangin dengan F1 nya yaitu 15 meter per sekon dikuadratin juga sama dengan 0,34 kilojoule. Nah, yang di bagian samping ini yang 1N per 1 kilogram dikali meter per sekon kuadrat, dan sebelahnya juga 1 Newton per 10 pangkat 3 Newton kali meter itu merupakan satuan untuk menghasilkan kilojoule. Nah, selanjutnya delta energi potensial sama dengan M dikali G dikali dengan Z2 dikurangin Z1. Tadi kan diketahui M-nya atau masanya itu 1 kg ya. Berarti kita masukkan 1 kg, gravitasinya itu 9,7 meter per sekon kuadrat dikali dengan Z2 min Z1-nya itu minus 10 meter. Menghasilkan minus 0,10 kilojoule. Selanjutnya, untuk suatu sistem bermassa 1 pound yang meningkat kecepatannya dari 50 foot per second menjadi 100 foot per second, sedangkan ketinggiannya menurun sejauh 40 foot pada suatu tempat dengan gravitasi sama dengan 32,0 foot per second kuadrat, dapat diperoleh delta energi kinetik sama dengan C/2 dikali 1 pound kemudian dikali 100 foot per second kuadrat dikurang 50 foot per second kuadrat sama dengan 0,15 British thermal unit. Selanjutnya delta energi potensial sama dengan 1 pound dikali 32,0 foot per second kuadrat dikali min 40 foot sama dengan min 0,5 British thermal unit. Contoh soal berikutnya yaitu suatu sistem silinder torak berisi 4 kg gas tertentu. Gas mengalami proses di mana hubungan tekanan volume diberikan sebagai
PV 1,5 sama dengan konstan. Sistem tersebut memiliki tekanan awal 3 bar dan volume awal 0,1 meter kubik serta volume akhir 0,2 meter kubik. Perubahan energi dalam spesifik dari gas selama proses adalah U2 dikurangi U1 sama dengan min 4,6 kJ per kilogram. Selama proses berlangsung, tidak terdapat perubahan energi kinetik atau potensial yang berarti. Tentukanlah perpindahan kalor neto untuk proses tersebut dalam kilojoule. Penyelesaiannya, diketahui suatu gas tertentu yang berada di dalam sistem silinder torak mengalami proses ekspansi, di mana hubungan tekanan volume dan perubahan energi dalam spesifik telah diketahui. Ditanya, tentukan perpindahan kalor neto untuk proses tersebut dalam kilojoule. Di bawah ini ada gambar, ada tabel dan gambar dari contoh soalnya ya. Kita ke bagian selanjutnya. Asumsi. Yang pertama, gas merupakan sistem tertutup. Berikutnya yang kedua, proses mengikuti persamaan PV 1,5 sama dengan konstan. Yang ketiga, sistem tidak mengalami perubahan energi kinetik atau potensial. Kemudian analisis. Neraca energi untuk sistem tertutup adalah delta energi kinetik ditambah delta energi potensial ditambah delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U sama dengan Q kurang W. M dikali U2 dikurang U1 sama dengan Q dikurang W. Q nya sama dengan M dikali U2 dikurang U1 dikurang W. Berikutnya menentukan M. M dikali U2 dikurang U1 sama dengan 4 kg dikali min 4,6 kJ per kilogram sama dengan min 18,4 kJ. Berikutnya diketahui W sama dengan 17,6 kJ, maka Q sama dengan M dikali U2 dikurang U1 sama dengan dikurang W. Q sama dengan 18,4 kJ ditambah 17,6 kJ sama dengan min 0,8 kJ. Selanjutnya yaitu analisis energi siklus. Neraca energi siklus. Keseimbangan energi suatu sistem mengalami siklus termodinamika sebagai berikut. Delta S siklus sama dengan Q siklus dikurangin W siklus. Q siklus dan W siklus merupakan perpindahan kalor energi neto melalui kalor dan kerja siklus. Jadi Q siklusnya itu kalor dan W siklusnya itu kerja. Karena setelah siklus, sistem akan kembali ke keadaan awal, maka tidak terdapat perubahan energi neto. Maka dari itu, komponen sebelah kiri akan sama dengan 0 dan disederhanakan seperti, jadi yang komponen sebelah kirinya yaitu delta S siklusnya itu sama dengan 0. Jadi disederhanakan W siklus sama dengan Q siklus. Jadi W siklusnya itu pindah ruas ke sebelah kiri. Menggambarkan prinsip kekekalan energi yang harus dipenuhi oleh setiap siklus termodinamika tanpa mempertimbangkan urutan proses yang dilakukan sistem dalam siklusnya atau sifat zat yang menyusun siklus tersebut. Di sini ada gambar. Pada saat sistem menjalani siklus, terjadi interaksi termal antara benda panas dan benda dingin. Dalam setiap siklus terdapat sejumlah pertukaran energi neto dengan lingkungan melalui kerja. Dengan menggunakan Q in dan Q out, terjadi perubahan dari konvensi tanda untuk perpindahan kalor. Akan menguntungkan apabila Q in dan Q out digunakan sebagai perpindahan energi dengan arah ditunjukkan oleh panah seperti dalam gambar. Arah perpindahan energi gambar 2.16 yang bagian B berlawanan dengan gambar 2.16 pada gambar bagian A. Selanjutnya itu siklus daya. Siklus daya merupakan sistem yang menghasilkan kerja neto yang dipindahkan ke lingkungan pada setiap siklus. Persamaannya, kerja keluaran neto sama dengan perpindahan kalor neto ke dalam siklus, atau W siklus sama dengan Q in dikurangi Q out. Keterangan, Q in itu merupakan perpindahan energi kalor ke dalam sistem dari benda panas, sementara Q out
merupakan perpindahan kalor keluar sistem ke benda dingin. Yang berikutnya ada efisiensi termal atau thermal efisiensi. Efisiensi termal itu adalah besarnya konversi energi dari kalor menjadi kerja diberikan sebagai suatu rasio. Rumusnya itu adalah eta sama dengan W siklus per Q in. Eta sama dengan Q in dikurang Q out per Q in sama dengan 1 dikurang Q out per Q in. Selanjutnya yaitu siklus refrigerasi dan pompa kalor. Perpindahan energi ini membutuhkan input kerja neto W siklus. Besaran Q in, Q out, dan W siklus dapat dihubungkan mempergunakan neraca energi yang mempunyai bentuk sebagai berikut. W siklus sama dengan Q out dikurangi Q in atau siklus refrigerasi dan pompa kalor. Siklus refrigerasi bertujuan untuk mendinginkan ruangan atau menjaga temperatur rumah atau bangunan lain di bawah temperatur sekitarnya. Kemudian pompa kalor tujuannya untuk mempertahankan temperatur rumah atau bangunan lain di atas temperatur sekitarnya atau memberikan pemanasan untuk proses industri tertentu. Selanjutnya yaitu siklus refrigerasi. Rasio antara jumlah energi yang diterima sistem dari benda dingin Q in dengan kerja neto yang dipindahkan ke dalam sistem W siklus. Koefisien kinerja beta ditulis seperti beta sama dengan Q in per W siklus. Bentuk alternatifnya yaitu beta sama dengan Q in per Q out dikurangi Q in. Untuk refrigerator rumah, Q out dilepaskan ke ruangan. W siklus diberikan dalam bentuk listrik yang menggerakkan motor listrik refrigerator. Kemudian contohnya, ruang di dalam sebuah refrigerator atau benda dingin, sedangkan udara ambien di sekitar refrigerator atau benda panas. Q in masuk ke dalam media pendingin bersirkulasi yang berasal dari makanan dan isi refrigerator. Q out yang keluar dari pendingin dilepaskan ke lingkungan. Kerja W siklus untuk refrigerator berbentuk listrik. Selanjutnya yaitu siklus pompa kalor. Rasio antara jumlah energi yang dilepaskan dari sistem ke benda panas Q out dengan kerja neto yang dipindahkan ke dalam sistem W siklus. Koefisien kinerja gamma ditulis seperti gamma sama dengan Q out per W siklus, atau bentuk alternatif untuk gammanya yaitu gamma sama dengan Q out per Q out min Q in. Kesimpulannya yaitu koefisien beta dan gamma didefinisikan sebagai perbandingan antara efek perpindahan kalor yang diinginkan terhadap biaya dalam bentuk kerja. Berdasarkan definisinya, secara termodinamika diinginkan suatu nilai koefisien kinerja yang sebesar-besarnya. Namun, koefisien kinerja harus memenuhi batasan-batasan sesuai hukum kedua termodinamika. Sebelum menutup presentasi ini, kami ada sebuah pantun. Bunyinya, jalan-jalan ke kota Sorong, jangan lupa bawa kekasih. Sekian presentasi dari Kitong, sekian dan terima kasih.